Nama aku Jessa. Malam hari ini aku mau ngasih sedikit kesaksian aku tentang bagaimana aku ketemu Tuhan Yesus dan sampai aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Awal mula aku ketemu Tuhan Yesus, kalau diceritain di sini tuh sebenarnya sangat-sangat panjang dan gak bakalan selesai satu malam, tapi aku persingkat aja. Aku sebelumnya dari Muslim, keluargaku semua Muslim, mama papa aku semua Muslim. Aku percaya Tuhan Yesus karena satu malam itu aku gimana ya ngomongnya tuh, 3 malam aku tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aku cuman minum, tapi aku nggak ngerasain lapar. Terus pada saat itu awal mau puasa, sebelum aku percaya Tuhan Yesus itu malam harinya aku tuh sholat. Gimana caranya untuk aku nggak pindah keyakinan, tapi namanya Tuhan sudah berkehendak, aku juga tidak bisa menolak. Aku sampai nangis, aku sampai berdoa, dan besoknya aku bilang aku mau ke gereja. Aku mutusin pada saat itu, ya ini yang terbaik. Karena apa? Sebelumnya aku tuh doa dengan keyakinan aku sebelumnya, tapi nggak ada dapat ketenangan dari hati aku, nggak tahu kenapa. Tapi setelah aku datang ke gereja, aku berdoa, di situ aku nangis banget. Dan bahkan kalau aku cerita sekarang, aku pun pengen nangis. Gila, pas aku pertama kali datang ke gereja, aku nangis banget. Dan di sini aku doa, di gereja itu aku doa, Tuhan, ini aku mau terima kamu. Tolong Tuhan, bimbing aku, karena aku benar-benar nggak tahu caranya aku berdoa, caranya aku untuk memuji Tuhan, caranya aku kayak gimana. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan di situ aku diajarin cara berdoa, cara aku untuk memuji Tuhan, dan sampai aku bisa terima Tuhan Yesus. Itu semua karena ada dukungan dari seseorang yang menguatkan aku. Jujur, awalnya aku datengin Tuhan Yesus ketika aku tidur, jam 3 pagi. Dia datang dengan cahaya, itu aku tuh mau nangis. Dia datang dengan cahaya dan dia pegang tangan aku, ayo ikut aku. Aku bingung ikut kemana. Kamu akan selamat kalau ikut aku. Sumpah aku nangis. Semakin bingung dong aku, dengan aku nggak tahu apa-apa. Terus Tuhan Yesus datang ke aku dengan 2 malam berturut-turut. Aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk ayo ikut, kamu akan selamat. Di situ aku percaya Tuhan Yesus, dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? 1, keluarga aku dari Muslim, dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku, kamu jangan pulang ke rumah. Saya tidak punya anak seperti kamu, saya tidak mengajarkan kamu seperti ini sampai pindah keyakinan. Ya Tuhan, kok gini banget gitu kan. Semua teman-teman aku ngejauhin aku dari semua teman-teman aku chat di WA, aku mau pindah agama. Terus teman-teman aku bilang, Jess, kalau lu pindah agama, gue nggak bakalan mau temenan lagi sama lu. Di situ semua teman-teman aku ninggalin aku, ditambah keluarga juga ninggalin aku. Dia nggak mau ketemu aku nggak pulang selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Rasanya tuh di telepon, lu bukan anak gue lagi. Dan itu bikin gue tuh nangis banget. Selama berapa bulan gue nggak bisa tidur karena mikirin gimana caranya
biar orang tua gue terima. Tapi di situ gue kuatin diri gue sering ikut komsel, gue ke gereja, gue kuatin diri gue percaya dengan keyakinan gue sekarang. Tapi semua itu gue jalanin berapa bulan. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Pada saat itu gue posting di Facebook, gue ke gereja, dan orang tua gue tahu semua. Saudara-saudara gue ngejudge gue, Jess, lu tuh kafir, lu tuh gak bakalan diterima. Ih gila, gue diginiin banget gitu. Dan teman gue yang terima gue cuma satu orang waktu itu. Ada teman gue satu, dia ngedukung gue, gimana caranya gue pindah, itu keyakinan lu sendiri, dia nge-support gue. Dan di situ gue ketemu teman-teman baru yang nguatin diri gue. Sumpah gue tuh nangis banget kalau cerita masalah ini. Sampai gue tuh kayak, ih gila, gue tuh bukan sampah gitu. Kenapa sih gue dikucilkan orang lain gitu? Kayak gitu loh. Ya Tuhan, tapi dibalik itu Tuhan kasih teman-teman baru, gue kayak hidup baru, gue terima sesuatu yang baru, gue lebih bisa dewasa. Pokoknya banyak banget yang berubah dalam diri gue. Gue tinggalin yang namanya, semenjak gue masuk Kristen, gue tinggalin yang namanya dugem, gue tinggalin yang namanya orang-orang yang gak jelas. Gue tinggalin semua demi diri gue baik. Itu bukan karena gue sih, karena Tuhan Yesus yang mengubah diri gue. Gue tinggalin semua teman-teman gue yang menurut gue itu cuman untuk happy aja gitu. Gue tinggalin semuanya. Dan akhirnya gue bisa lepas dari itu semua. Gue hidup baru, gue dibaptis, hidup gue semakin diberkati. Terus kayak apa ya, kayak gue dapet sesuatu yang berharga gitu. Gue selalu berdoa kayak Tuhan kabulin. Kayak ih kok segampang ini gitu kok. Dulu gue berdoa selalu pengen ini, tapi kok susah gitu. Tapi sekarang kok gampang Tuhan kasih gitu. Terus gue dulu pernah ada sakit, kata dokter gue ada ginjal. Dan dokter Indonesia bilang gue ada ginjal. Gue ke Singapura berobat. Pas gue cek di Singapura, ternyata puji Tuhan banget, nggak ada. Dengan iman gue doa sama teman-teman gue. Pas besok gue mau terus Singapura, gue doa, gue minta Tuhan, gue besok mau ke Singapura, mau check up, tolong jangan sampai gue sakit ginjal. Ternyata Tuhan kasih gue, padahal dokter Indonesia tuh udah vonis bener-bener gue ginjal. Banyak banget ceritanya, gue sakit, banyak banget. Gue sakit urat saraf, sampai gue doa ke Tuhan Yesus, ternyata sembuh. Banyak banget. Ini tuh speechless, ajaib banget, sumpah ajaib. Gue sempat gue nggak percaya. Apa mungkin dengan bersorak-sorak, kita bersorak-sorak ke Tuhan, ini cara ibadah apa gitu? Awalnya gue masih ragu gitu. Tapi setelah yang gue alamin selama ini, kok ini semua kenyataan. Semua yang gue doain itu terkabul. Satu lagi, gue tuh pernah di titik terendah banget, sampai Tuhan tuh angkat derajat gue, gimana ya, gue nggak bisa bilang kebetulan, tapi ini bener-bener kenyataan hidup gue. Ketika di saat gue terpuruk, nggak ada teman gue yang ngebantu, tapi Tuhan ngirim orang buat ngebantu gue. Gila sih, gue speechless banget, bener-bener. Ini Tuhan gue tuh ajaib banget gitu, ajaib banget, bener-bener ajaib. Di saat orang tua gue yang bilang dia nggak mau, dia mutusin untuk gue bukan anaknya lagi gitu, mutusin hubungan keluarga, gue bukan anaknya lagi, gue terima. Tapi pada akhirnya orang tua gue bisa terima gue apa adanya, gue dengan agama gue, dengan keyakinan gue sekarang. Orang tua gue lebih baik dan gue menjadi lebih sabar.
menghadapi kenyataan atau kayak yang gue dibully orang, gue diam. Kalau dulu sebelum masuk ke Kristen, orang ngomong apa, gue pasti udah marah duluan. Tapi sekarang Tuhan tuh bener-bener ubah gue. Sumpah, gue tuh nggak emosian. Kayak dia ngebully gue diam. Dia iniin gue diam gitu. Maksudnya gue lebih bisa memaafin orang. Kayak orang tua udah bilang gini, tapi gue tetap balas dengan kasih sayang. Meskipun tadinya orang tua gue bilang dia nggak mau punya anak gue lagi, dia mutusin keluarga, tapi pada akhirnya gue balas dengan kasih. Orang tua gue terima gue. Sumpah itu bener-bener ajaib banget. Sumpah ajaib banget, ajaib. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener banyak banget kesaksian. Kalau gue bilang apa ya, kalau gue bilang nggak selesai satu malam, ya memang panjang banget ceritanya, panjang banget. Dan ini gue persingkat, semoga kalian terberkati. Terus kayak gue dulu bisa ngelihat sesuatu yang horor intinya. Setelah gue setelah gue pelepasan, sedikit-sedikit gue udah mulai kayak udah nggak bisa ngeliat. Itu tuh bener-bener ini banget. Terus gue orangnya takutan kalau sendiri. Tapi sekarang semenjak gue tuh kenal Tuhan Yesus, gue lebih berani. Bahkan ketika gue ngeliat makhluk halus, gue selalu bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gue selalu bilang kayak gitu. Itu pun gue lakuin gimana ya, dengan penuh hati gitu loh, dengan percaya, dengan iman. Gue katakan pergi dalam nama Yesus. Itu benar terjadi. Dia nggak ada, beneran. Dia kayak takut, bener. Gue banyak banget ngalamin kejadian. Panjang banget sih ceritanya, sumpah. Banyak kenyataan hidup gue yang pahit. Gue terpuruk sampai gue diangkat sama Tuhan. Tapi semua itu juga gue dapetin dari dukungan teman-teman gue yang rohani dulu. Dia ngasih tahu gue caranya berdoa, dia ngasih tahu caranya untuk pujian, dia ngasih tahu segalanya. Pokoknya yang gue nggak tahu gue tanya. Dan memang Tuhan Yesus ajaib banget, ajaib, sangat-sangat ajaib. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Buat kalian yang percaya ini silahkan, nggak percaya, tapi emang ini kenyataan hidup gue banget. Dan gue sangat-sangat percaya dengan ayat ini. Dan ini tuh bener-bener, sorry gue buka handphone, bener nguatin gue banget. Ayatnya seperti ini: akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ tuh gue bener-bener nangis banget. Ih, gila gitu loh. Ini tuh ayat the best banget buat gue. Semoga dengan kesaksian hidup gue ini menjadi berkat buat banyak orang. Dan gue sangat-sangat percaya Tuhan Yesus 100%. Dia adalah juru selamat gue. Dan gue sangat meyakini itu.